Kita tunggu Pak HM sebentar. Halo Pak HM, Udah bisa nangkap belum, Mas? sudah sudah lancar nih. Aduh. Ya, coba Oke, saya pasang dulu. Gimana Mas Aldo? Sorry. oke, jelas suaranya. Ya, oke. Nah, oke, sebentar Pak. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu Pak, biar join. Tadi ada Oke, dua oke. ratusan, ada 200-an Siap. Pak. Mudah-mudahan nggak putus-putus ya. Ini nggak tahu 5 menit sebelum kita mulai kok Cibubur mati lampu ini. Jadi saya takutnya BTS-nya kena atau apa. Jadi sinyalnya tadi agak putus-putus. Mudah-mudahan sih bisa konsisten ya. Ya, Ini pakai semoga. bisa saya kalau di rumah pakai pakai WiFi itu nggak ada masalah. Cuman kebetulan kok ini ya problem lah dikit. Mudah-mudahan selancar ya. Oke, semoga aman deh. Ya, Diinformasikan juga nih ke teman-teman penonton, traders, nanti di akhir acara ini, Ngobrol Trading episode 2, ada tanya jawab langsung ke Pak HM. Bisa nanti di akhir sesi bisa masukin pertanyaannya di kolom pertanyaan di bawah situ ya. oke, siap. Mungkin mau langsung dimulai aja Pak. Boleh? Yuk, Oke, supaya komennya saya, komennya saya matiin seratus dulu supaya bisa tujuh serius. puluh tiga. Ya, Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pak HM dan juga waalaikumsalam. teman trader sekalian. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Pak HM sebagai guest speaker dan juga teman-teman semua yang mau hadir di live ngobrol trading episode 2 saat ini. Jadi ini episode kedua Pak HM. Kemarin Ya, kita episode 1 bahas tentang day trading, tentang menyerang. ya, Nah, sekarang ini kan benteng diri nih tentang defense. Gimana supaya kita nggak acak adur ininya, tradingnya supaya aman ya, portofolio kita. Ya ya. mungkin Oke. banyak yang mungkin ada yang udah kenal Pak HM, tapi ada juga yang belum. Termasuk saya ingin mengenal lebih dekat. Nah, coba Pak HM boleh memperkenalkan diri. Gimana backgroundnya sebelumnya, trading dari kapan dan sebagainya Pak. Silahkan. Oke, baik. Pertama, terima kasih Mas Aldo sudah mengundang saya untuk sharing. Selamat siang semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa mungkin sudah kenalan, beberapa mungkin nggak kenal. Ya, jadi nama saya Hendro Masori. Saya mulai trading tahun 2011, bulan Maret, saya masih ingat banget. Waktu itu, kenapa saya mulai trading? Jadi tahun 2000 tepatnya 1999 ya, 2000 kurang tahun, itu saya bikin kantor kecilan lah gitu ya. Kemudian setelah 12 tahun menjalani bisnis kantor udah jalan, ada waktu luang. Jadi saya ke kantor nggak tiap hari Mas Aldo. Jadi waktu itu Ya. tahun 2010 saya udah mungkin 2-3 hari seminggu lah ke kantor gitu, karena kantor udah running. Nah, waktu itu saya mikir apa yang bisa saya kerjakan untuk ya nambah penghasilan lah gitu ya, untuk nambah bisa beli ini, beli itu, ya waktu itu yang kepikir, dan kebetulan memang dari saya kuliah kebetulan di statistika, di IPB waktu itu, kemudian saya
S2 saya di Master of Economics juga di Australia. Jadi background saya emang untuk mendukung sekali untuk kalau ngomongin masalah MA, stokastik, jangankan cuma tahu cara pakainya, teorinya gimana caranya pun saya tahu. Gitu. Jadi belajar teori juga cukup dalam juga. Tapi waktu itu salah saya adalah karena jumawa, Mas. Jadi merasa tahu ilmunya, merasa ini. Jadi masuk itu ke pasar tahun 2011 itu dengan ya jumawa lah, arogan gitu, bahwa gampang lah ini gitu, nggak akan susah ya, nyari untung pasti saya bisa lah gitu. Kebetulan dari kuliah emang saya waktu itu emang punya passion untuk ke saham ya, cuma itu kan nggak ada online, nggak ada apa, masih pakai kertas, males gitu ya. Tapi begitu itu udah jelas, saya ketemu temen yang kebetulan trading dan dia kebetulan cuan juga gitu, jadi saya merasa pasti dia bisa, saya pasti bisa lah gitu ya. Jadi masuk. Jadi sempat overconfidence ya Pak? Oh iya. Saya akui bahwa masuk itu saya tahu semua tuh soal ya Fibonacci lah, MA lah, stokastik, APRS segala itu saya tahu semua lah. Dasar ilmunya apa tahu, saya orang statistik gitu. Jadi S2 saya juga di statistik juga di ekonometrik. Jadi semuanya saya merasa saya pasti punya kelebihan lah dibanding orang lain gitu ya. Orang lain paling masuk saham pengennya cuma untung-untung, tapi saya tahu ilmunya. Ternyata tidak seindah warna impiannya kan gitu kan. Begitu masuk, iya betul. 3-4 tahun pertama terbantai lah gitu, kasarnya gitu. Jadi lumayan lama prosesnya ya. Lama. Saya lama. Saya waktu itu keras kepala, terus terang keras kepala. Ya banyak yang ingetin segala macam, tapi saya nggak mau dengerin. Saya karena masih merasa bahwa saya pinter kok gitu, saya ngerti kok. Ternyata nggak juga. Ternyata skill itu cuma sekian persen lah dari kesuksesan gitu. Nggak Anda mau sejago apapun. Saya terus terang ya, 2 tahun 3 tahun pertama tuh Anda mau tanya teknikal apapun saya bisa jawab. Tapi yang saya gagal untuk understand atau ngerti itu adalah ternyata psikologis dan money management itu ternyata jauh lebih penting. Itu yang waktu itu saya ngeyel. Saya nggak bisa, udahlah pokoknya ilmunya tahu pasti cuan gitu. Nggak juga ternyata sekarang makanya sekarang saya mau lebih aktif untuk ke grup tele atau ke YouTube atau ngajarin teman-teman yang lain. Jangan anggap bahwa psikologi trading dan money management itu hal yang remeh. Itu sangat berpengaruh sekali. Karena turning point saya pada saat setelah rugi cukup banyak gitu ya. Nah, saya baliknya itu ya karena merubah mindset, Mas Aldo. Jadi waktu itu kalau waktu awal-awal itu saya mikir itu begitu beli saham, saya mikirnya kalau saya beli saya bisa cuan berapa ya? Wah ini kalau cuan segini saya ini pasti enak nih, duit segini jadi sekian ratus juta jadi sekian gitu kan. Mikirnya cuma cuan. Nah turning point saya balik. Sekarang saya kalau mau beli saham, saya mau trading, berdagang saham ini, risiko bisnis saya berapa? Betul. Jadi saya balik. Sekarang saya mungkin ya cuan harus ada, tapi risiko bisnisnya dulu berapa? Dari situ baru saya ngomongin berapa potensi cuannya. Kalau risk rewardnya bagus, baru saya bayar. Kalau enggak. Jadi saya startnya sekarang belajar dari Pak Minervini gitu ya. Jadi good traders to manage the downside. Jadi mereka they don't worry about the upside. Ya cuannya ngikutin aja nanti. Nah sejak saya merubah mindset saya seperti itu, ya alhamdulillah. Jadi saya butuh, dulu saya nggak berani muncul di permukaan. Saya butuh 9 tahun sekarang, 9 tahun kemudian baru saya mulai muncul bulan Agustus kemarin. Kebetulan hari ini pas 3 bulan ya, The Traders di Telegram itu hari ini. 1 Agustus saya coba mulai awalnya, sekarang 1 November, jadi pas 3 bulan. Alhamdulillah sambutan teman-teman sangat bagus ya. Jadi saya lebih senang, lebih semangat untuk semakin banyak sharing di situ. Ya gratis teman-teman semua, saya benar-benar mau sharing pengalaman saya seperti apa dulu. Semoga teman-teman semua tidak ikut kejeblos lah gitu ya. Jadi kalau bisa, memang susah sih Mas Abdul. Mas Abdul kan mungkin ngalamin juga Mas Abdul, waktu awal masuk, ada cerita saya masuk saham langsung cuan sekian persen, nggak pernah loss. Dulu saya percaya loh orang ngomong kayak gitu tuh. Tapi ternyata selanjutnya no way lah gitu. Sekarang saya bilang, nggak mungkin orang langsung masuk saham tuh konsisten setahun cuan terus gitu. Nggak ada. Saya nggak, mustahil lah. Jadi itu yang supaya teman-teman nggak aware. Kenapa? The Traders baru 3 bulan, cuman saya cek di grup Telegram udah rame nih Pak, 5.000 orang ya Pak isinya. Iya, itulah makanya saya kaget juga. Jadi kalau 3 bulan sudah 5.000, pagi ini udah 5.300 ya, itu buat saya
Kaget, saya ngagetin. Karena waktu saya coba untuk buat grup itu 1 Agustus, saya target saya sebenarnya sampai akhir tahun 5.000. Tapi Oh, ternyata 3 bulan kena ya. tahun sudah dan ya alhamdulillah ternyata sekarang kalau Mas Aldo juga kebetulan di studio kan bisa lihat banyak juga itu suhu-suhu masuk ke situ juga semua rupanya. Jadi teman-teman di grup itu The Traders bisa belajar nggak cuma teknikal. Saya dulunya rencana hanya teknikal Mas Aldo terus terang. Tapi sekarang ada yang masuk dari bandarmologi, ada yang dari fundamental, ada yang dari segala macam. Jadi ya saya seneng aja karena teman-teman bisa belajar banyak itu dan free aja situ untuk tanya jawab gitu. Gitu Mas Aldo. Iya, teman-teman yang nonton ini tuh grup The Tradersnya Pak HM baru 3 bulan udah ramai 5.000 orang dan free grupnya untuk belajar dan suhu-suhunya macam-macam di situ. Ada yang teknikal, mungkin fundamental, bandarmologi dan lain-lain. Silahkan join di grup Telegramnya Pak HM. Nah, Ya. nih Pak HM waktu itu pernah saya chat kemudian bilang 90% teknikal, 10% fundamental. Kenapa kayak gitu Pak? Kenapa 90% teknikal? Ya, ya kembali Mas Aldo. Jadi gini, kalau saya sih kalau boleh saran ke teman-teman itu yang pertama pada saat masuk saham itu find your own risk profile ya. Anda itu profilnya seperti apa? Saya itu waktu masuk guru saya dalam tanda kutip suhu saya itu orang fundamental bener, fundamental 100% fundamental. Saya coba ngikutin. Waktu itu kebetulan beliau main di banyak saham-saham Haritanu ya. Saya ngikut BMTR, MNCN, ya macam-macam lah semua saham Haritanu itu saya ikut main dan sistemnya ya itu beli tunggu lama gitu. Itu ternyata jiwa ya trading saya meronta-ronta gitu. Dan saya nggak tahan gitu. Jadi begitu 6 bulan saya keluar, saya mencoba untuk saya merasa bahwa background saya statistik, saya tahu semua technical itu MA apa namanya MACD mau RSI dan seterusnya Fibonacci segala macam. Jadi saya merasa saya akan di situ dan ternyata begitu saya pindah haluan jadi technical ke technical itu saya benar-benar menikmati. Tinggal masalahnya waktu itu salah saya sudah bilang tadi di awal. Saya sangat percaya kepada skill itu bisa datangin cuan otomatis. Ternyata enggak. Psikologi dan money management itu menurut saya sih malah porsinya lebih gede daripada skill doang. Itu yang saya pelajari sehingga sekarang ya saya senang dengan technical. Nah, 10% atau 10-20% lah ya untuk fundamentalnya saya pakai hanya untuk memilih sahamnya Mas Aldo. Jadi saya nggak mau milih saham-saham yang fundamentalnya jelek banget. Ya yang saya pakai standar aja lah gitu ya. Ya mungkin teman-teman tahu lah bangsanya, utangnya gede apa enggak, DER-nya, PBV-nya berapa, terus yang PER-nya berapa. Paling itu aja. Yang paling penting buat saya itu adalah mungkin performa keuangan. Cuman pengen lihat aja profitnya gimana, dia ini perusahaan banyak utang apa enggak, rugi apa enggak. Yang kalau perusahaan-perusahaan rugi saya selalu hindari. Jadi, karena saya tahu sadar orang yang saya nggak ngerti fundamental, buat saya parameter yang paling jelas tuh ya perusahaan ini rugi apa enggak lah gitu. Kalau rugi terus itu udahlah lupakan aja, masih banyak ada 700 saham di BEI, masa kita masih milih yang kayak gitu. Iya. Mantap Pak HM. Oke, mungkin bisa langsung masuk materi terkait penyakit trader pemula. Dimana saya sudah dengerin juga sedikit di YouTube itu. Saya ada juga pengalaman terkait kesalahan-kesalahan itu. Boleh di-share Pak HM? Ya, oke, baik. Teman-teman ini kayaknya juga udah banyak yang nonton YouTube saya gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini pengulangan-pengulangan itu bagus supaya Anda ada di kepala gitu. Kalau sekali dengar mungkin lewat. Tapi kalau 2 kali, 3 kali ya mungkin akan ada hal yang nyantol. Oke. Ini saya sharing dari pengalaman saya pribadi waktu saya masuk tahun 2011 ya sampai 3-4 tahun berikutnya lah. Ini saya masih kena penyakit-penyakit ini. Saya baca di artikel waktu itu saya baru masuk dan sekarang saya buatin videonya, tapi saya tambahkan dengan obatnya. Kalau dulu saya baca kan cuma penyakitnya ini, tapi nggak dikasih obat. Nah sekarang saya kasih cara based on pengalaman saya. Mungkin teman-teman bisa tambahin sendiri ya. Oke. Dulu penyakit saya yang paling utama, yang paling saya rasakan susah itu adalah namanya panu. Ya ini nanti penyakit kulit semua. Panu. Pengen amat untung gitu ya. Jadi trader baru masuk itu ada euforianya, ada mikirnya karena yang cerita ke dia udah pasti ceritanya untung, udah pasti ceritanya cuan, gak mungkin ngajakin yuk main trader yuk gua rugi, siapa yang mau ikut? Pasti yang ngajakin lu main trader yuk saham yuk, gua udah cuan segini sekarang. Kita nggak pernah tahu loh yang diomongin bener apa enggak. Itu yang harus saya tekankan ke teman-teman. Karena waktu itu saya juga
juga banyak begitu tahu dari suhu saya tak untung karena dia tunjukin portfolio. Tapi saat saya nyari masuk ke dalam internet, masuk apa, kok semua orang bilang cuan ya. Kalau orang-orang bisa, masa saya nggak bisa sih gitu. Begitu masuk, weh, sorry bos, nggak segampang itu gitu kan. Ternyata berdarah-darah dulu kita gitu. Nah, jadi penyakit pengen amat cari itu disebabkan karena Anda masuk saham itu dengan optimisme yang sangat tinggi. Kemudian kebetulan kalau masuk langsung cuan, itu lebih bahaya lagi. Kalau Anda masuk kemudian loss, itu syukur. Beneran harus bersyukur. Karena kalau udah masuk kemudian untung, ada beginner luck istilahnya. Waduh, itu bahaya banget, Mas. Karena setelah itu Anda pasti dikira saya, wah ternyata bener. Trading itu gampang. Nyari duit enteng sekali. Sehari saya bisa dapat sebulan gaji. Loh, saya waktu saya dapat sehari itu bisa sebulan gaji. Mudah itu waktu pertama-tama. Ya kebetulan mungkin memang beginner luck ya. Tapi setelah itu dihajar sudah habis gitu. Habis-habisan gitu. Bonyok lah gitu. Jadi perasaan bahwa trading ini gampang, kemudian Anda loss-nya kemudian besoknya lagi untungnya cepat balik gitu. Kebetulan kalau di awal-awal tuh suka kayak gitu, suka ada aja lagi tuh untungnya. Lihat ini beli untung, beli ini beli untung. Padahal setelah itu enggak juga kayak gitu. Nah, perasaan bahwa kalau loss cepat balik, itu juga membuat Anda kalau gitu mendingan saya tambahin duit saya top up. Nah, ini juga hati-hati teman-teman. Top up itu nggak selalu bagus. Kalau Anda belum menguasai, jangan. Itu saya dulu salah besar kayak itu. Jadi saya modal X rupiah waktu itu gitu ya. Dalam sebulan tuh berlipat menjadi 2 kali, lebih malah. Somehow itu entah gimana caranya gitu. Nggak pakai ilmu tuh Mas, bener-bener pakai ya sok tahu aja lah gitu ya. Kebetulan itu. Tapi itu bahaya. Begitu itu aku. Nah, saya top up, saya tambahin. Loss lagi, nanti pasti bisa balik lah. Orang pemain gampang banget jadi top up lagi sampai suhu saya itu bercanda, Hendro ini hebat banget gitu, modalnya nambah terus gitu. Bukan dari cuan, tapi tambahin tiap bulan, top up, tiap minggu, top up, lagi top up. Tapi ya, lama-lama juga kacau. Jadi karena ngaku itu perasaan pengen amat nyari untung ini yang membuat kita, jadi lupa diri dan ya tradingnya ngawur gitu. Jadi ini yang mungkin saya rasa teman-teman juga banyak yang merasa gitu. Nah, kemudian gimana cara ngatasinya? Euforia masuk saham, kemudian kebetulan untung, jadi kemudian lagi nambah lagi. Ya, pertama, selalu benar teman-teman ya. Start with small itu benar, anjuran dari pakar-pakar saham. Mulai dengan yang kecil, jangan di-get-in, jangan di-view-in dulu semuanya. Yang kecil aja, untuk belajar dulu. Konsisten dengan itu, Anda belajar, Anda evaluasi. Nah, evaluasinya ini penting. Saya dulu nggak lakuin Mas Adu. Bikin jurnal trading itu penting sekali buat Anda. Ya, itu penting sekali. Saya dulu nggak lakuin. Saya sok tahu lah pokoknya waktu itu. Itu buat Anda supaya nyadarin diri Anda bahwa saya setelah sebulan ya tradingnya gitu ya. Itu gimana ya? Loss berapa kali, cuan berapa kali. Kenapa saya bilang ini penting masalah itu kan? Otak kita tuh cenderung inget yang indah-indah. Cenderung ingetin yang cuannya doang. Loss-nya lupa gitu, nggak dicatat, nggak dia. Nah, kalau itu kan bahaya. Anda bisa trading dengan agak ngawur lagi kan, yang cuma cuan. Loss-nya sekali yang dalam banget ingat. Tapi yang kecil, setengah-setengah kecil gitu lupa. Yang dalam banget ingat dia. Ya kayak kita lah dalam hidup juga sama lah. Memori yang indah itu mesti ingat semua. Tapi kalau yang jelek-jelek itu misalnya yang dalam banget yang ingat. Kalau nggak dalam amat jangan lupa. Gitu. Itu mekanisme tubuh kita lah. Itu yang makanya dibutuhkan trading. Itu yang obat yang pertama. Ya, sama tadi ya, lanjutkan dengan modal Anda, kemudian sementara Anda jangan top up dulu, meskipun untung, jangan top up dulu, malah saya sarankan kalau untungnya agak banyak, katakanlah lebih dari 50%, ambil aja dulu gitu. Anda belajar untuk trading di rupiah yang sama, setiap trading di situ aja. Itu akan menjaga psikologis Anda secara lebih benar, lebih baik. Jadi Anda tahu nanti, titik-titik di mana Anda sudah punya. Nah, kemudian yang berikutnya, saya sarankan untuk yang pemula, yang baru-baru masuk setelah COVID terutama gitu ya, lakukan ini. Modal yang sama, Anda jaga psikologis Anda di tempat yang sama itu, sekitar besarnya, kemudian jangan di top up dulu, coba Anda lihat performance selama setahun. Tahun pertama itu penting, kenapa? Karena Anda sudah melewati siklus-siklus kecil dalam tahunan ya. Contoh, kalau Mas Aldo juga mungkin sudah tahunan di saham ya, kita mengenal adanya window dressing.
ya bulan Betul. depan dan Januari. Window dressing itu katanya kan fund manager gede ingin menyulap dalam tanda kutip ya laporannya supaya dia bagus, makanya sahamnya ditarik-tarik, kita tinggal Betul. ikut jadi juara ya. Itu Januari ada namanya Januari Effect, itu biasanya kalau akhir tahun fund kan ya, orang-orang pada jualan tuh TP dan segala macam, mau libur panjang, mau liburan ke luar negeri, mau kemana segala macam. Januari awal-awal biasanya mereka masuk lagi, duit masuk yang gede itu biasanya juga narik saham, itu namanya Januari Effect. Kemudian yang lama-lama yang udah tahunan juga pasti tahu istilah sell in May and go away, itu juga sangat Betul. terkenal ya. Jadi setelah Mei jual aja semuanya, karena Juni, Juli, Agustus tuh bosok, bonyok lah gitu ya. Kasarnya gitu. Nanti baru masuk lagi Oktober, November, Desember. Nah itu mitos-mitos yang ternyata kadang-kadang ada benar juga. Sehingga makanya saya bilang teman-teman yang baru mulai untuk menghindari penyakit panu ini, coba stay dengan saham yang modal yang sama selama setahun, Anda ikutin siklusnya lewat nggak gitu. Kalau konsisten lewat, ya oke lah, boleh tambah dikit lah 20%, 30%. Jangan langsung terus dilipat 10 kali gitu. Nanti kalau kena, mampus lah gitu ya. Saya udah ngerasain Betul. semua, udah ngelewatin masa-masa itu. Jadi mas sekarang, tapi gini mas Aldo, susahnya itu kan kita kalau kasih tahu newbie, saya dulu juga sama, dikasih tahu gini juga dari awal. Bandel ya, Pak? Bandel. Nggak percaya, bukan bandel, nggak Betul. percaya. Apa masa sih gitu. Saya kan pinter, saya kan ini. Ternyata kan nggak juga. Jadi itu nanti tergantung Anda lah ya, risk profile Anda. Saya nggak harus ngaku risk profile saya cukup tinggi, mas. Saya berani merisikokan itu, mengambil risiko itu dengan sangat tinggi. Teman-teman yang lain, teman-teman sekarang juga harus assess ya diri sendiri itu risk profile-nya seperti apa. Contohnya gini, kalau kalau saya selalu contohin itu, ada dua orang yang sama, saya mau saldo misalkan gitu. Hmm. Kita beli saham yang sama, porsi yang sama, lot yang sama. Itu bisa beda loh. Misalkan Nah, turun, gitu. turun tiga tik lah gitu katakan. Bisa jadi saya malamnya nggak bisa tidur, Mas Aldo santai aja, cuma 3 tik ngapain dipikirin. Jadi ini yang membuat kadang-kadang juga pengambilan keputusan pengaruh ke teman-teman. Makanya harus di-assess benar untuk menentukan nanti metode trading seperti apa yang cocok untuk Anda. Gitu Mas Aldo. Kita Betul. lanjutin. Jadi intinya di penyakit panu itu pengen amat nyari untung, untung yang sementara karena beginners lah itu bahaya ya Pak ya. Oh Apalagi iya, kalau lumayan ya 1, 2, 3 kali untung bisa top up dana, makin lama makin overconfidence, ya, dihajar market bisa habis ya. habis, Jadi habis. Ya, teman-teman harus hati-hati banget sama penyakit itu, panu, pengen amat nyari untung. Nah, boleh ya. dilanjut Pak HM Nah, yang kedua. jadi sambil lanjut ini saya yakin juga teman-teman yang ngerasain bisa senyum-senyum sendiri Mas Aldo di sana gitu ya, di nonton HP-nya. Wah iya nih gua bener nih, ini gua banget gitu ya. Tapi ya untuk ngingetin lah bahwa ya ini penyakit, jadi harus Anda obatin. Kalau saya sih mikirnya gitu. Untuk jadi traders jangan dipelihara lah ini. Yang kedua itu saya sebutnya kurap ya, dulu singkatnya kurap ya, kurang perencanaan. Ini Kurang. juga tipikal newbie waktu itu. Yang penyakit kedua yang saya alamin yang terbesar juga ini. Saya dulu Mas Aldo waktu mulai tahun pertama itu saya modalnya running trade. Apa yang gerak saya hajar, saya nggak peduli sama apa, saya nggak tahu itu sama apa. Pokoknya jalan ke Pak HM reconnect sebentar. Semoga aman. Mohon ditunggu teman-teman ya. Pak HM lagi ada bermasalah sedikit dan terkait koneksi internetnya. Jadi kita bersabar aja dulu sampai connect lagi. Halo Pak HM. Sebentar kita invite lagi Pak HM ya. The Traders. Saya send request lagi.
Saya review aja sambil nunggu Pak HM, sudah saya send request untuk live bareng lagi. Tadi yang pertama itu penyakit panik, pengen amat nyari untung. Jadi biasanya trader di awal-awal itu fokus, pokoknya hari ini gue wajib cuan, wajib cuan, wajib cuan. Dia nggak peduli sama yang namanya resiko. Resiko seperti nggak ada. Halo Pak HM, tadi reconnect ya Pak? Halo? Wah, koneksinya Pak HM kurang nih. Jadi biasanya di awal-awal trading tadi kata Pak HM itu ada yang namanya beginner's luck. Halo Pak. Saya keluar aja deh, saya di balkon aja. Siap. Nah, untuk teman-teman, Sorry ya, apa namanya, ada gangguan koneksi. Kita bisa lanjutkan langsung tapi. Boleh Pak, Iya, langsung. sorry, saya jadi keluar rumah di balkon aja udah nggak apa-apa. Supaya dapat sinyal. Karena lampu mati belum nyala-nyala ini ya, sampai sekarang. Oke, yang kedua itu kurang perencanaan tadi saya bilang ya. Jadi ini biasa lah ya penyakit waktu dulu awal saya mulai, ya itu tadi saya ceritakan. Saya bisa hajar saham-saham yang mungkin teman-teman semua nggak pernah dengar ya, karena saking jalannya setahun sekali atau 2 tahun sekali saya sikat juga. Nah, kalau Anda masih senang teman-teman ngejar saham-saham yang jalan cepat ya, kereta cepat jalan, Anda lompat ke dalamnya, itu biasanya nanti kalau cuan nggak apa-apa. Pernah cuan nggak? Ya pernah lah, pasti pernah gitu. Mungkin 10 kali bisa-bisa aja Anda cuan Pasti. 1-2 kali. Nah, tapi kalau misalkan Anda kejar kereta cepat, kemudian masuk ke dalamnya, kemudian tiba-tiba mundur kenceng, itu pasti Anda nggak cut loss. Pasti masih Anda nganggep, nanti naik lagi lah, naik lagi. Coba tanyakan ke diri sendiri masing-masing jujur gitu. Pasti akan terjadi kalau untuk newbie ya terutama. Kalau untuk yang udah pengalaman biasanya otomatis pasang stop loss kalau mau ikut ya. Atau misalkan dibatasi MM-nya nggak ikut banyak-banyak. Cuman sekedar ikut aja. Nah, ini yang jadi perkara adalah Anda ujungnya nanti loss-nya besar-besar. Karena yaitu masuknya ketinggian, lompatnya kejauhan, ya itu kalau saya di grup biasanya saya sebutin kalau adanya Pak, masih boleh ikut nggak? Waktu BRIS naik di atas 500, Pak, masih boleh masuk nggak? Ya saya bilang ya boleh aja. Tapi nanti kalau Anda tersungkur ya ke puskesmas sendiri ya, jangan minta tolong gitu. Karena kebanyakan pasti akan nyangkut di atas. Ya, jadi itu pelajaran yang harus penyakit yang harus dihilangin. Nah, caranya gimana ngilanginnya? Nah, ini makanya teman-teman sering dengar ya. Dulu saya juga sering dengar, tapi saya nggak pernah bikin dulu. Itu trading plan. Trading plan itu penting sekali. Ya, kalau jangan sampai nunggu kayak saya babak belur dulu baru Anda mulai bikin trading plan. Jadi trading plan itu apa, Pak Aim? Trading plan itu apa ya? Anda mesti ngitung dulu sebelum beli itu risk rewardnya gimana. Nanti kalau saya beli saham ini, rewardnya berapa sih maksimal atau berapa sih kira-kira saya dapatnya, kemudian risikonya berapa, hilangnya berapa. Nah, itu yang harus dihitung ya. Risk reward, kemudian trading plan, Anda harus belajar, teman-teman belajar untuk saya kalau mau trader ya, kita mau trader ya belajar untuk bikin bagaimana menentukan support, bagaimana menentukan resisten. Jadi jangan cuma ikut-ikutan. Itu obatnya itu sih. Anda mesti ngitung dulu risk rewardnya dengan benar, nggak usah buru-buru. Saham yang udah lari ya udahlah. Kalau saya di grup saya biasanya, Pak boleh ikut nggak? Kalau di bawah 5% ikutlah. Paling nggak risikomu paling kenceng 5% lah. Kalau mundur lagi ya buang di tempat dia start di mana gitu. Tapi kalau udah 15%, 20%, forget it gitu. Masih banyak 700 lagi saham yang lain. Kenapa kita satu yang udah naik puluhan persen? Nggak worth it buat saya. Nah, itu buat teman-teman mungkin. Nah, itu ternyata nggak gampang juga Mas Aldo. Menahan emosi atau menahan diri untuk nggak ngejar kereta yang kenceng itu susah loh. Dulu susah saya. Pasti ya gatel tangannya. Di grup selain itu, Pak, saya nggak pengen makan, Pak. Tapi ini gatel banget tangan saya, nggak bisa diapa-apain. Nah, itu emang itu penyakit lah. Jadi gimana caranya? Nggak bisa dipaksa. Anda harus belajar untuk menahan diri pada saat kenceng. Ya udah gitu. Kalau masih baru jalan ikut nggak apa-apa. Tapi kalau udah kenceng banget, susah naik kereta api yang kenceng pasti babak belur gitu. Iya ketinggalan gitu pasti. Jadi itu yang kedua. Kemudian trading plan ya Anda harus biasakan. Ya. Jadi, nah kalau bicara
kapan belinya segala macam kan trading plan ya. Kalau saya biasanya kalau sharing sekalian, saat ini kan IHSG masih dalam fase sideways atau malah mungkin agak ketahan ya naiknya. Nah, mungkin kalau kita belajar trading itu kan ada dua jenis cara pembelian, bisa buy on breakout atau BOSS buy on strong spot gitu. Nah, kalau sideways saya biasanya nunggu di bawah, biasanya dikasih. Tapi kalau nanti sudah bullish si IHSG, Anda kalau nunggu di bawah ya mesti bawa remason gitu, susah gitu. Nggak dapat ya, Pak. Sampai pegel nggak dapat mesti oles remason dulu gue dapat nanti gitu. Kalau bullish ya saya pasti akan main buy on breakout aja, lewat breakout saya hajar pasti jalan gitu. Nah itu yang juga nanti masuk dalam trading plan saya. Itu kira-kira yang kedua. Nah, ini udah berapa menit kita nih Mas? Takutnya nanti lewat. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Iya. Santai kok, Yang Pak. yang inti-inti dulu. Oke, campak ini yang saya dulu juga Campak. parah gitu ya. Ini cinta sama pakar campak. Di dalam tanda kutip ya guide-nya lah gitu ya, penunjuk jalan segala macam. Nah ini dan guide ini macam-macam. Jadi ibarat hutan itu Anda bisa masuk dari utara, bisa dari selatan, dari barat, dari timur, macam-macam. Itu Anda yang nanti harus menentukan sendiri. Ini udah bener belum ya untuk menuju ke titik tengah di mana situ kesuksesan Anda sebagai trader nanti akan didapatkan. Ya, jadi campak ini terus terang gini, Mas Aldo. Pengalaman dulu ya, ini contohnya paling nyata lah. Siapa sih nggak kenal dengan Pak Lo Keng Kong ya, RKH, Warren Buffett Indonesia gitu. Selalu di grup-grup apapun dulu yang saya ikutin. Saya dulu ngikutin grup sampai 20 lebih kali ya, karena pengen tahu semuanya. Itu disebutin bahwa kalau gampang aja udah Pak LKH beli saham ini, yuk kita beli gitu. Loh, Anda itu teman-teman mesti tahu risk profile kita sama nggak ya dengan pakar yang kita ikutin, itu paling penting. Loh, Pak LKH itu ya, saya ingat banget tahun 2012-2013, beli PTRO itu saham, ada saham PTRO namanya, itu di 1.200. 1.200. Ya, 1.200. Kemudian dibawa turun ke 800, waktu itu rame, dibawa turun ke 800, berarti kan turun berapa tuh? 30% kan? Udah minus kan? Rame waktu di grup. Ayo beli aja, Pak LKH aja berani 1.200. Masa kita 800 nggak berani gitu? Pada rame-rame beli. Lah tahu nggak setelah 800 PTRO ke berapa? Ke 270. Nah yang beli 800 masih nahan nggak sampai 270? Pasti enggak gitu. Jauh banget 800 270. Belum Pak LKH masih tunap. Terus beli terus sampai bawah dibeli terus. Kemudian dari 270 dia baliknya ke 2000-an. Itu tapi dalam waktu 2 tahun. Nah, saya kalau di grup kan saya bilang, ya 2 tahun loh baru cuan lagi. Halo, bisa dengar saya Mas? Kayaknya putus lagi nih. Masih, suaranya masih nyambung Pak. Gambarnya kadang-kadang putus, cuman suara lancar. Halo? Halo? Masih nyambung putus-putus sih saya soalnya. Ini sinyalnya hilang lagi nih kayaknya. Kalau udah lancar, masih ya? Boleh dilanjut. Ya, lancar. Aduh, Sony. Kok apes banget ya. Di sini tuh hampir nggak pernah mati lampu loh padahal. Ini kok pas mati lampunya pas mau sharing nggak gini. Sebel juga saya. Terkait cinta sama pakar, boleh cerita sedikit Pak? Halo? Bentar. Saya nggak dengar apa-apa soalnya. Oke. Halo, tes. Saldo? Halo? Kedengeran Pak? Halo? Aduh, sorry banget nih. Halo? Gimana? Saya nggak dengar Mas Saldo soal ini. Sekarang kedengeran? Halo Pak? Mohon bersabar teman-teman yang ikut live. Sinyal kurang bersahabat, kita tunggu Pak HM ya. Saya ini dulu, saya invite ulang. Saya invite ulang.
Saya boleh. Halo Pak, Ya, gimana ini kedengeran? udah di balkon masih nggak bisa. Kalau ke genteng saya nggak bisa soalnya, Mas. Kalau bisa ke genteng saya ke genteng ini. Nggak perlu Pak, Dari cukup sinyalnya lah, cukup. susah bener gitu. Ya, reconnect sebentar nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Aduh, ini Pak di HM, Cibubur tuh terkait padahal jarang mati lampu loh, Mas. Nggak tahu ini kok tiba-tiba kok pas acara gini kok pas mati tuh. Apa? Saya nggak. ya nggak Sebelah apa-apa. saya Pak SBY, Pak, Mas. terkait Jadi cinta kalau sama pakar, ya Pak SBY kan di sini jadi aman gitu. Gimana, Mas? oh gitu. Saya ada pengalaman terkait cinta sama pakar nih Pak. Boleh Mm-mm. cerita? Boleh dong. Jadi sama, setiap trader pemula kan pasti nyari itu ya, guru-guru yang hebat lah ya. Termasuk saya dulu nyari itu guru A, guru B, guru C saya ikutin. Saya ikutin atas kemauan saya sendiri sih emang. Ya pastilah. Kemudian ada satu orang, yang punya channel lumayan bagus. Ya. Kemudian saya lihat dia setiap ngasih stock pick, benar. Tapi waktu benar saya nggak pernah ikutin. Ada satu momen dimana di saat saya punya cash lagi ada 100%, dia ngasih stock pick, tapi saya masih awam juga ya. Saya hajar Pak, all in 100%. Dimana di saat saya hajar itu ternyata itu menjadi stock picknya yang gagal dan akhirnya saya cut loss besar di situ. Saya cut loss WG, sahamnya saya nggak gorengan banget saham WG, tapi belinya di pucuk. Saya nggak paham waktu itu, saya cuma percaya aja, beli di pucuk all in Pak. Akhirnya saya Ya. merugi sampai 60 juta lah. Itu cut loss terbesar saya tahun lalu. Jadi untuk teman-teman semua jangan pernah sampai cinta buta sama pakar. Ambil ilmunya boleh, Waduh. tapi untuk Waduh. Oke. keputusan buy sell itu kan di tangan sendiri, sehingga jaga-jaga juga, jangan terlalu percaya sama analisa orang lain seperti itu. Lanjut Pak Haim, silahkan. Ya. Betul. Ya, kalau soal pakar tadi, saya kan mungkin teman-teman nggak apa-apa sih milih-milih atau jadikan siapa jadi rujukan. Mungkin cari seseorang yang paling dekat dengan risiko profil Anda. Kemudian Betul. ya ATM biasa ya, Anda amati, Anda tiru boleh, tapi Anda modifikasinya dengan yang sesuai dengan risk profile Anda. Karena ya gimana pun juga ini duit-duit kita gitu. Kalau hilang sang pakar tidak akan ikut gantiin juga gitu. Jadi ngapain kita mikirin orang? Ya kita mesti mikirin duit kita sendiri ya. Oke, lanjut. Eksim ini emosi eksis melulu gitu ya. Jadi ini eksim penyakit ini juga saya alamin dulu. Iya banget ini. Kalau Anda trading cepat kemudian loss itu biasanya bawanya balas dendam. Cari lagi yang baru jalan, sikat lagi. Cari loss lagi, cut loss lagi, makan lagi, sikat lagi. Terus gitu. Dan itu ya gimana Mas? Trading for revenge ya Pak. Trading untuk balas dendam biasanya kan. Halo? Halo? Jelas kok Pak, silahkan dilanjutkan. Ini suaranya jelas, silahkan dilanjutkan. Ya. Masih bisa dengar saya, Mas? Saya terusin. Masih, lanjutkan. Lanjutkan. Masih, Pak. Oke. Oke. Jadi Iya. Reconnect lagi. Mesti sabar-sabar nih. The Traders, kita undang ulang. Oke.
Mohon bersabar ya teman-teman ya. Ditunggu. Mohon ditunggu. Ya, biar nggak diam sambil nunggu Pak HM, mungkin saya jelaskan juga yang barusan dijelasin, biar lebih jelas terkait trading plan. Trading plan itu penyakit kedua trader saham menurut Pak HM tadi itu, sesuai dengan pengalamannya itu kurang perencanaan atau kurap singkatannya. Jadi kurang perencanaan itu nggak mau trading dengan trading plan karena meremehkan trading plan. Menurut saya kenapa orang nggak suka pakai trading plan tradingnya? Kenapa? Karena seperti nggak seru gitu. Kita punya plan, kita jalanin statis gitu. Jadi nggak seru, nggak memacu adrenalin. Sedangkan yang biasanya memacu adrenalin seorang trader itu yang biasanya memacu adrenalin itu trading dengan asal-asalan kayak gitu. Saya sudah. Halo Mas. Halo Pak. Suara saya jelas? Suara, ya sekarang jelas, mudah-mudahan jelas terus. Ini agak susah, di sini jelek banget koneksinya. Belum hidup juga heran kenapa ini. Padahal biasanya nggak pernah mati lampu berapa tahun-tahun. Iya. Nah, putus lagi ini kayaknya nih. Freeze lagi. Semoga nggak putus lagi deh. Kayaknya susah deh Mas, nggak tahu ini saya nggak dapat sinyal juga kayaknya. Tapi kadang-kadang jelas, kadang Baiknya enggak. Gimana? Kenapa? Baiknya gimana kira-kira? Nggak tahu, kita coba dulu ya. Sekali lagi kalau enggak ya mungkin ya kita Boleh. harus stop dulu ya. Nanti mungkin kalau mau lain kali pas ada lampu baru rumah saya kayaknya bisa menerima sinyal gitu. Sekarang ini sorry banget ini nggak tahu kenapa kok tumben matinya dan lama. Kalau mati di sini juga cuma 5 menit Mas. Biasanya nggak pernah lama sih. Biasanya cepat langsung nyala Jadi lagi. ini terakhir ya Pak? Kita coba ini yang terakhir ya. Coba Kita terakhir coba ya. yang terakhir. Oke. Lanjut. Ya, Exim. Exim ini saya ambil contoh di grup The Traders saja, nggak usah jauh-jauh. Itu di grup The Traders itu ada yang pernah kasih saya screenshot hasil tradingan dia, Mas, itu. Sehari itu dia bisa melakukan 120 kali buy and sell. Banyak banget itu, Pak. Banyak banget. Dan buat dia tuh, itu biasa aja, karena dia pernah lebih banyak dari itu. Wow. Jadi, itu saya pertama nggak percaya. Jadi dia kirimin, saya lihat sendiri tradingannya hari itu apa aja, dan dia benar. Jadi kalau kita ngomong 120 buy and sell, artinya dia trading 60 kali ya. 60 kali buy, 60 kali sell gitu kan. Jadi 60 bisa 60 saham artinya gitu. Bisa saham yang sama berulang atau saham yang lain. Ini bahaya teman-teman. Ini kalau udah overtrade gini, itu aduh, jangan deh gitu. Karena nanti cuan Anda pun nggak akan nutup fee-nya, udah pasti, fee-nya pasti banyak, lebih banyak. Pasti loss juga. Dan kebiasaan Anda di saat bermain dengan uang kecil, dengan trading dengan uang kecil, itu akan ke bawah, nanti saat Anda kalau top up dengan uang yang lebih besar, itu pasti ke bawah, nggak akan berubah. Sifat behavior Anda itu akan ke bawah terus. Jadi itu harus dirubah dari awal. Dan itu nggak gampang.
kalau baca buku psikologi itu merubah kebiasaan seorang itu minimal 3 bulan melakukan hal yang sama dipaksa setiap hari, baru Anda berubah. Kalau enggak akan bisa berubah. Susah banget untuk merubah kebiasaan dan habit dan behavior itu. Nah, emosi kalau eksis terus itu gimana caranya? Ya, yang pertama Anda harus jangan pakai emosi lah gitu ya, mesti pakai petunjuk atau indikator. Kalau traders ya pakai TA, mau TA klasik boleh, mau TA modern, pakai indikator segala macam, tapi harus pakai petunjuk. Jadi Anda tahu, oh kalau segini mesti cut loss, segini TP, segala. Jadi nggak nurutin cuman feeling, emosi gitu ya. Jadi intinya buy what you know dan know what you pay. Anda harus tahu, harus membeli apa yang Anda tahu, dan Anda harus tahu apa yang Anda beli. Jadi jangan asal-asalan. Oke, saya teruskan cepat biar supaya kita kalau pas mati lagi nanti semua ke cover. Nah, kelima itu kudis, kurang disiplin, sama kadas, ini nanti sama ya. Kadang lupa stop loss, ya. Kurang disiplin, sama kadang lupa stop loss. Ini banyak traders itu nurut, pasang stop loss, pasang mas, tapi manual ya pasangnya, dipasang. Misalkan 1.000, dipasang 900. Terus dia ngeliatin, running trade diliatin, 1.000 turun ke 950, 940, 950. Begitu 910 yang dilakukan apa? Dulu saya lakuin apa? Saya cabut stop loss saya. Enggak, ini kalau kena sayang gitu. Cabut stop lossnya, di amend, di withdraw. Ya, di withdraw, 12 ke bawah kan? 12, 810, 870, nanti juga balik lagi, udah biarin aja lah gitu. Nah, itu penyakit yang parah yang saya nggak tahu teman-teman ada nggak gitu. Kalau Anda kayak gitu, terus berulang, besoknya masa stop loss dicabut lagi. Atau TP begitu angkanya udah mulai deket TP, dicabut, sayangan nanti mendingan lebih tinggi lagi. Ternyata turun. Nah, itu caranya, saya sampai sekarang kalau ngeliatin masih kayak gitu mungkin. Tapi cara saya waktu itu kasih tahu senior saya, caranya adalah serahkan ke mesin. Mesin itu nggak punya nurani, nggak punya hati, nggak punya emosi. Jadi kasih ke mesinnya untuk melakukan stop loss, kemudian segala macam atau TP. Jadi pas beli langsung pasang stop loss di berapa, TP-nya di berapa. Udah, tinggalin. Ya. Mau liatin, tapi jangan diutak-atik lagi gitu. Jangan di-main lagi, jangan di-draw lagi. Biarkan mesin eksekusi. Jadi kayak kemarin di grup juga sama ada yang bilang, cut loss tuh berat loh Pak. Loh iya memang, cut loss tuh berat. Loh. Kita mau duit hilang masa nggak berat? Ya berat lah gitu ya. Tapi ya harus tega karena loss yang besar itu selalu berawal dari loss yang kecil yang tidak di cut loss. Itu yang harus teman-teman tahu. Nanti bingungnya begitu turun dalam 20%, 30%, cari grup bingung nanya, Pak, saya mestinya enakan cut loss apa hold ya Pak? Lah nanya gitu udah 30%, siapa yang bisa jawab? Susah gitu kan. Kalau masih nanya 3%, cut loss aja gampang, enteng gitu. Tapi kalau 30% kan, nah pertanyaan apakah saya mesti hold atau cut loss itu selalu muncul pada saat floating loss-nya di atas 20%. Belum ada saya nemuin yang DM saya, loss 3%, Pak, saya loss 3% nih, cut loss apa hold ya Pak ya? Nggak ada. Segitu pasti di hold sama mereka, nggak pernah nanya. Tapi kalau udah 30%, 20%, baru nanya. Jadi teman-teman harus belajar dari situ, bahwa oh nggak boleh kayak gitu ya. Kalau mau jadi traders, ya jangan, diobatin gitu. Anda harus stick dengan stop loss dan TS-nya. Terakhir adalah koleksi gorengan. Nah, ini masih banyak yang seneng ya. Anda jalan ini langsung ikut, semuanya rame, weh, yiha gitu kan. Di grup, yiha paling berat Pak HM. Kalau dengan temen yiha saya nggak ikut. Iya, saya tahu rasanya kayak apa gitu kan. Tapi ya itu, hati-hati. Kalau yang ahli cepet tangannya ya nggak apa-apa gitu. Mereka bisa nyari duit gampang loh itu. Yang cuman dalam 5 menit dapat 17%, 20% itu banyak gitu. Tapi kalau Anda nggak punya pengalaman, belum tahu caranya, ya jangan. Kalau nggak disiplin SL, nanti juga stop loss, nanti Anda juga ruginya banyak. Ya. Nah kalau misalkan Pak, saya mau ikut Pak, saya belum jago, saya masih newbie, tapi kayaknya asik juga tuh rame-rame. Boleh, tapi uang receh aja gitu. Uang buat beli gorengan, namanya juga gorengan gitu kan. Jangan uang buat beli wagyu kamu pakai di situ gitu. Jadi itu yang harus diingat. Namanya gorengan ya mainnya gorengan. Kecuali kalau nanti Anda udah jago, udah punya ilmu, belinya gorengannya juga gorengan kelas bintang 5 itu kan.
mahal-mahal nggak apa-apa, Anda tahu caranya gimana dan menikmatinya enak banget ini gorengan gitu, nggak apa-apa juga gitu, bukan dilarang, tapi harus tahu caranya. Jangan sampai beli gorengan nggak tahu caranya berakhir dengan loss yang parah. Kira-kira itu Mas Adu. Jadi supaya cover semua, nanti kalau keputus lagi saya udah paling nggak utang saya udah lewat gitu. Mau langsung masuk bahas ini Pak, IHSG after US election Boleh, atau gimana? Boleh? boleh. Bisa ditunjukin nggak? Tunjukin nggak? Yang Dow Jones dulu tunjukin. Dow Jones ya? Oke. Ya, ya, ya. Tadi pagi saya sempat kirim ke Mas Aldo gambaran Jelas saya nggak, Pak? tentang. Oh, jelas lah. Teman-teman yang penting, teman-teman mudah-mudahan bisa lihat ya. Dow Jones ini sekarang pas di titik di mana konfirmasi double topnya bakalan jalan apa enggak ya, di batas bawahnya itu Anda lihat. Kemarin malam hari Jumat ya sempat jebol ke bawah, tapi pas tutup balik lagi ke atas. Dia pas di batas lagi. Jadi saya belum bisa, kalau dari technical, kita sebagai traders, kita belum tahu nih, bakalan jebol ataukah mantul ke atas. Jadi nanti kita lihat dari minggu depan itu ada dua hal penting yang akan terjadi. Selasanya itu adalah pemilihan Presiden Amerika, pemilunya US. Kemudian nanti di tanggal 3 itu ya, tanggal 5-nya kita ada pengumuman GDP Q3 kita. Itu juga nanti bisa berpengaruh terhadap indeks kita. Nah, Dow Jones ini nanti, ini juga mungkin kayaknya orang juga lagi nunggu. Mungkin kalau dari segi, banyak pertanyaan yang, Pak, kira-kira apa sih pengaruhnya kalau Trump yang menang atau Biden yang menang? Sebenarnya gini, kalau Anda perhatikan teman-teman, Trump itu kemarin banyak sekali memberikan stimulus-stimulus yang bisa, yang pro terhadap pasar saham, terhadap Dow Jones ya. Jadi, pemotongan teks dari perusahaan-perusahaan, kemudian pemotongan teks orang-orang yang punya wealth atau tajir banget gitu ya, dikasih malah keringanan teks, perusahaan-perusahaan juga dari 35% dipotong jadi tinggal 21% kalau nggak salah saya. Jadi itu yang mendorong juga Dow Jones sampai tembus all-time high-nya di masa Donald Trump. Karena ya kalau pajaknya dipotong ya pasti akan menaikkan atau meningkatkan EPS kan, earning per share pasti akan naik karena pendapatannya akan naik. Jadi makanya LK-nya bagus-bagus ya, waktu itu ya Dow Jones juga sempat tembus ke atas. Nah sekarang kekhawatirannya kalau Biden nanti yang menang, Biden akan sebaliknya justru menaikkan pajaknya cukup tinggi gitu ya, dan dia akan memberikan stimulusnya bukan kepada pasar saham lagi. Jadi stimulusnya akan diberikan kepada real ekonomi, sehingga kemungkinan kalau Biden yang menang, ya kemungkinan Dow Jones akan ada koreksi. Apakah kalau Trump menang akan langsung cus terbang, nggak ada koreksi? Nggak juga, karena kalau Trump menang juga kemungkinan perang dengan Cina-nya juga akan terlanjut. Jadi ya itu juga jadi sentimen negatif juga. So, kalau saya orang teknikal ya saya lihat chart aja lah gitu ya. Kita lihat chartnya nanti gimana. Kalau jebol ya, kalau saya kurangi porsi. Sekarang by the way porsi saya di saham tinggal 20%-an, 20-25%. Saya banyak cash-nya karena merasa bisa salah saya, bisa juga salah sih, bisa juga minggu depan nggak ada apa-apa malah IHSG terbang. Ya, tapi saya bersiap-siap selalu, seperti saya bilang tadi, saya sekarang lebih ke arah menjaga risiko bisnis ketimbang fokus kepada cuan berapa. Oke, ini Dow Jones-nya. Nah, coba Mas diganti sekarang yang IHSG-nya. Nah, IHSG teman-teman, mungkin ada beberapa yang sudah ngeh ini bahwa sudah 3 kali itu mencoba menembus MA 200 ya. Yang pertama itu di bulan September kemarin gagal, balik lagi ke bawah kencang, kemudian beberapa waktu yang lalu itu dia mencoba nembus lagi ke atas, gagal lagi, mantul ke bawah lagi meskipun dikit gitu ya. Kemudian sekarang ada pas di dekat-dekat MA 200. Ini juga sama dengan Dow Jones kan. Dow Jones-nya belum tahu kita apakah dia jebol atau ke atas. IHSG juga sama, kita nggak tahu nih mampu nggak, tapi biasanya untuk jebol EMA 200, kenapa EMA 200? Biasanya ini jadikan patokan untuk uptrend atau enggak. Ya, untuk jebol EMA 200 itu biasanya butuh suatu dorongan yang kuat atau stimulus atau ya ada sesuatu lah gitu ya. Apa itu saya nggak tahu, nanti ke depan bisa jadi misalkan GDP kita ternyata hasilnya bagus, bisa jadi pendorong untuk jebol EMA 200, atau misalkan hasil pemilu Amerika ternyata misalkan gitu, bukan Biden yang takut disediakan. Tapi gini, kalau soal Biden atau Trump, Biden itu juga kalau misalkan dia menang, bukan berarti jelek juga.
dalam waktu yang akan datang, ya kalau di Amerikanya perusahaan-perusahaan merasa susah atau duit merasa susah untuk diusahakan di sana, ya pasti akan larinya ke emerging market. Nah, emerging market itu ya Indonesia pasti dalam top of the list gitu ya, pasti akan lari di sini. Apalagi kalau nanti jadi namanya quantitative easing. Saya mengalami ini waktu itu 2011-an ya. Quantitative easing itu apa? Quantitative easing itu ekonomi Amerika lagi jelek, kemudian mereka kasarnya nyetak duit lah ya, di print aja gitu sama dia, di print duit banyak-banyak untuk memperbaiki ekonominya. Nah, kalau kayak gitu, biasanya duit-duitnya itu akan juga lari ke emerging market, ke kita juga, ke Indonesia. Sehingga waktu itu juga ada rally panjang di IHSG. Ya, mudah-mudahan hal yang bagus lah terjadi, sehingga kita bisa menikmati kenaikan IHSG ke depan dengan enak, gitu, dengan lancar. Gitu kira-kira. Setiap hari ada, tapi gimana pun juga kalau Dow Jones-nya crash, kemungkinan sedunia juga ikut crash. Masih semuanya pasti refernya ke sana. Betul. Gitu, Mas. Jadi Pak Haim Nah, ini kebetulan sekarang posisi cash-nya 80% ya Pak ya? Lebih 75-80% lah. lebih mikirin risiko dibanding gue wajib cuan Betul. kayak gitu ya Pak? Betul. Jadi sekarang prinsip saya gini Mas Aldo, saya mendingan telat masuk pasar dibanding kecepatan saya sangkut. Betul. Jadi itu jadi prinsip saya sekarang. Ya, Pak? Iya, kalau ketinggalan kan nggak mungkin semua saham 707 kan naik bareng, nggak mungkin. Pasti ada yang duluan ya. Itu yang berikutnya, jangan kalau saya ikut yang pertama. Pasti ada pilihan. Tapi kalau begitu kita masuk, kalau sangkut bisa semua saham turun semua. Nggak ada saham yang naik. Ada paling gorengan. Iya, kalau turun pasti turun semua. Tapi kalau naik, biasanya ada yang duluan. Ya, banking lah biasanya duluan. Gitu. Baru kita nyari yang lain. Ini second lender. Jadi mungkin nggak milih BRI atau BMRI atau BBCA. Saya milihnya BBTN misalkan. Jadi itu menurut saya sih akan lebih aman buat saya gitu ya, menjaga kapital saya supaya nggak kegerus. Takutnya itu. Betul. Tapi kalau minggu depan misalkan gitu ya, ternyata Dow-nya crash, ya saya juga seneng. Jadi saya bisa both side, nggak ada masalah. Gitu, Mas. Ini malah lancar, kayak gimana ini? Iya, lagi lancar nih Pak. Oke, udah selesai materinya Pak. Kita bisa masuk sesi tanya jawab ya? Ayo, boleh. Oke. Saya nggak tahu nih tinggal berapa. Silahkan tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan di bawah ya. Ini udah ada beberapa yang masuk, saya bacakan ya Pak pertanyaannya. Oh, silakan. Pak HM, selama 3-4 tahun dihajar, butuh berapa lama untuk BEP, break-even point, buat menutup kerugian tersebut? Oke. Mas Stephen Halim. Ya, saya jawab ya, pengalaman saya ini true story gitu. Jadi, waktu itu kehajar 3-4 tahun, susahnya gini, kalau Anda duit Anda misalkan nih ya, kita ngomong skala ya, 100 gitu. Kehajar duit Anda tinggal 20. Itu kan loss 80%. Kalau pakai duit ini, balikin ke atas lagi, balik lagi 80%, 400%. Nggak akan bisa gitu. Betul. Jadi waktu itu saya tahun keempat itu akhirnya saya berniat untuk mengubah cara trading saya dan segala macam, karena yang jelas yang kemarin nggak berlaku gitu ya. Saya injek Mas, saya injek duit, saya jual tanah. Saya jual tanah, hasil penjualan itu separuh saya gunakan untuk injek ke IHSG, tapi ya tentunya kedua sekarang saya hati-hati banget ya, saya nggak mau hilang lagi duit yang seperti pertama. Nah jadi kalau ditanya balik kapan, agak susah jawabnya, karena saya put money lagi, saya taruh duit lagi, yang saya dari situ mainnya bener. Nah dari saya taruh duit itu ya, kalau dihitung yang loss-nya itu balik, sekitar setahun setengah, 2 tahun kemudian lah itu. Jadi saya udah balik modal itu di tahun ke-6 atau ke-7 kira-kira. Tapi dengan injek ya, kalau nggak dengan injek pasti belum balik. Saya tahu sih pasti belum balik. Paham saya. Oke, semoga terjawab. Ya, mungkin juga mengalami. Masuk pertanyaan kedua ya Pak? Ya, silakan. Sebentar, mana tadi yang bagus ya pertanyaan itu? Sorry, gelap ya. Ini nggak ada lampu soalnya di rumah saya ini. Kacau ini. Santai, Pak. Nih ada mana tadi? Siang Pak, saya trading 1 tahun lebih baru BEP. Sekarang mau jadi positioning
trader dan swing, apa aja yang diperlukan? Mungkin indikator dan mentalnya gimana Pak? Untuk jadi seorang swing trader dan position trader. Ya. Swing trader itu yang penting ya gitu ya, Anda harus punya sistem dulu, nah ini nggak bisa disamakan tiap orang, tidak ada indikator atau sistem yang satu yang berlaku untuk semua orang, itu saya mesti ingatkan, itu unik, yang saya pakai cuan konsisten, Anda gunakan, belum tentu ada cuan, bisa juga loss juga gitu. Jadi pertama yang harus dilakukan teman-teman itu adalah menemukan sistem trading yang cocok untuk Anda, mau fast trade boleh, mau positioning trading boleh, mau swing trading boleh, ya. Saya ingat kalau kenal Michael Yo itu dia bilang kalau orang yang bisa swing trading tapi bisa scalping juga itu psikopat gitu, karena dia pakai dua metode yang sangat berbeda bisa digunakan dalam masa. Jadi kadang-kadang sistemnya berbeda membuat kita juga mesti mikir sistem trading yang berbeda. Tapi yang jelas yang paling penting itu adalah mindsetnya. Pertama, kalau saya ya, ini kalau saya kembali, belum cocok buat Anda. Mindsetnya itu adalah meminimalkan resiko. Itu harus penting supaya Anda bisa menjaga kapital Anda. Jadi, percuma kita kalau cuan banyak, kalau loss kita juga jebol gitu. Ya kayak kalau kesebelasan tuh ngegolinya banyak, tapi kalau kebobolan lebih banyak, nggak ada gunanya gitu. Yang bagus itu adalah, nggak apa-apa, golinya sedikit nggak apa-apa, tapi kita nggak kebobolan gitu. Atau kebobolan 1 gol, tapi kita bisa ngegolin 3 gol. Nggak penting kita ngegolin 7 gol, kalau masuk 8 gol nggak ada gunanya. Itu kalau dari filosofi itu dulu membuat saya berpikir untuk turnaround itu dari situ. Itu yang pertama. Yang kedua, trading plan itu nggak bisa enggak. Ya, trading plan sama jurnal trading itu nggak bisa ditinggalin. Itu untuk refleksi Anda, kaca Anda, saya udah bagus apa belum gitu. Jadi itu yang mental yang dibutuhkan. Nah, kemudian cek juga, swing trading itu artinya kan agak lama juga ya, 1-2 bulan, kan? Risk profile Anda cocok nggak dengan itu? Kalau sampai misalkan jadi swing trading, kemudian tiap malam nggak bisa tidur mikirin sahamnya turun kan, ya repot juga gitu. Mendingan jadi fast trade aja, turun dikit cut loss. Cut loss tuh nggak selalu jelek. Dulu tuh saya ada saham saya itu lebih parah dari Mas Aldo. BABP itu saya beli 180, turun sampai 80 Mas. Itu dari 100 saya cut loss nggak bisa, cut loss nggak bisa. Wah itu nggak bisa tidur saya, karena duit saya mungkin gede banget. Semua duit saya sampai ke situ. Itu salah saya dulu. Kemudian begitu saya cut loss di 80, hari itu cut loss, kok malamnya saya tidurnya nyenyak? Iya, saya heran loh. Kok malah saya cut loss, kok saya malah nggak kepikiran. Jadi kadang saya pikir, oh mungkin risk profile saya kayak gitu. Kalau cepat cut loss nggak ada masalah. Saya malah tenang, plong gitu. Begitu cut loss tuh malah, paginya bangun, kok saya bangunnya enak gitu. Nggak kayak kemarin bangun pagi, murung, pikiran, segala macam. Nah, ini juga, sebenarnya ini, tadi saya lupa Mas, ada satu lagi. Ini kan kemarin kita libur panjang ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari ini kan hari Minggu. Kalau Anda bangun tadi pagi, kemudian Anda masa asem masih hari Minggu, belum hari Senin, itu bahaya teman-teman. Udah, itu Anda pasti kecanduan trading. Kayak kemarin bangun, sialan masih Sabtu gitu. Senin masih 2 hari lagi. Wah itu bahaya, itu bahaya. Anda udah overtrade itu harus benar diobatin. Kalau enggak nanti ya tadi kayak teman saya tadi sehari bisa trading 120 kali. Waduh saya nggak habis pikir, gila itu. Tapi pelan-pelan sekarang udah mulai. Teman Pak M yang tradingnya satu hari 120 kali itu cuan apa enggak tuh Pak? Enggak sih, unfortunately. Jadi dari tradingnya nggak cuan, apalagi dari tambah-tambah fee ya. Jadi seperti sama sih, Mas. Dia masih newbie juga. Jadi sekarang masih, dia sering PM saya segala macam, ya saya coba untuk ya. Saya tahu sih, kita kalau ngasih tahu newbie itu emang itu penyakitnya nggak akan didengerin juga gitu. Ya, sekalian saya ngomong gitu supaya Anda sadar tuh, kalau Anda nggak dengerin ya wajar lah gitu. Kalau saya juga nggak dengerin kok, alah ngomong apa sih lah, bodoh amat gitu. Tapi ya ternyata bener. Nanti kalau Anda bener nanti, oh iya Pak, omongan Pak Hain bener itu. Saya dulu nggak dengerin, sekarang ternyata bener. Pastilah kejadian. Semua yang udah bertahun-tahun itu untuk traders biasanya pasti ada ngalamin. Tinggal degree-nya aja, tingkatannya aja. Semakin Anda jumawa, biasanya semakin Anda dikasih pelajaran sama market. Itu aja sih yang pengalaman saya. Semakin Anda rendah hati, Anda hati-hati, ya kenanya sih uang belajarnya nggak banyak gitu ya. Tapi kalau Anda jumawa, biasanya itu yang dikasih pelajaran yang mahal sama market, duit Anda lumayan hilangnya. Tinggal nanti betah apa enggak. Jadi kayak tadi kemarin ada di video saya, 100% yang masuk ke dalam level 1 unconscious incompetence itu hanya 80% yang lanjut ke level kedua.
Jadi, sorry, hanya 20%. Yang 80% itu gagal di level pertama. Udah langsung mundur. Coba, gagal, mundur. Jadi yang bertahan itu terakhir sampai level terakhir cuma sekitar 5-10% yang bisa sampai traktor yang sukses. Saya pun belum sampai sana. Saya masih di tengah jalan yang masih struggle untuk memodifikasi langsung terus cara saya untuk melakukan trading. Senang saya ngobrol kayak gitu tuh. Nggak akan habis-habisnya, Mas. Iya, nih ada pertanyaan lagi Pak dari Om Ya, Arul. silakan. Pak HM, boleh di-sharing pengalaman yang paling berkesan selama Bapak trading saham? Paling berkesan entah loss atau cuan super besar, entah ya. Oke. Kalau loss dulu ya, yang terakhir itu saya 4 tahun lalu masih loss nih, ada lossnya karena masih ke bawah gitu ya. Tahun 2000 berapa? Si Trump itu naik 2016 ya. Jadi kalau Anda teman-teman ingat waktu sebelum pemilihan presiden, itu Trump ada foto sama Pak Setia Novanto sama Pak Haritanu. Foto bertiga. Itu ngetren banget karena waktu itu jadi ya rame lah di negara kita. Jadi saya pikir berikutnya kalau Trump menang nih, pasti saham-sahamnya Haritanu terbang gitu kan. Begitu Trump menang, hari diumumkan hari pemilihan ada quick count, dia udah unggul mulai leading. Itu BMTR jalan, Mas, BMTR. Dia mulai naik lagi. Pas kenceng, wah beneran nih jalan sampai. Saya masukin semua di saya situ. Kemudian ternyata besoknya turun. Nah, pikir, ini wah orang ABTP kan, biasa turun. Turun, pokoknya begitu 3-4 hari kemudian itu turun, terus akhirnya saya cut loss, tapi telat cut lossnya. Ya, hilang Innova baru lah saat itu lah, kira-kira. Wah, lumayan Pak. Nah, tapi pengalaman saya yang berkesan juga ada. Waktu dulu saya masih ngawur juga, pakai margin. Sekarang saya udah mulai berkurang ya. Kadang-kadang saya pakai kalau ada tulis doang, dan itu nggak banyak. Dulu saya sering full margin, Mas, terus terang. Itu juga keserakan saya. Tahun 2000, berapa ya, saya lupa, 15 atau 14 itu pernah punya pengalaman, sahamnya namanya Agro, Anda pasti kenal, Bank BRI. Anda lihat ya, gitu. Jadi ini sebenarnya dapatnya dari Agro, hilangnya di BMTR waktu itu. Jadi saya masuk ke Agro full, kemudian dia arah 3 kali berturut-turut, besoknya masih ada setengah arah lah gitu. Jadi 4 hari itu naik secara saham 100%. Tapi karena saya pakai margin 3 kali, sebenarnya sama aja saya cuan 300% dalam 4 hari. Itu pengalaman saya yang paling top lah, nggak akan saya lupakan. Karena cuannya itu bisa cuan, saya ambil cuannya sampai dekat rumah di Banyuwangi. Jadi itu nggak akan lupa saya dari Agro dalam 4 hari itu. Itu ya, tapi itulah ya, saya bilang tadi, saya berubah mindset karena kita percuma ngegolin banyak kalau kemasukannya banyak. Jadi itu waktu itu kena hajar lagi, ternyata balik lagi, hilang lagi. Mendingan sekarang saya jagain kapital saya jagain modal saya, menyelesaikan resiko, nggak banyak cuannya, nggak sebanyak waktu itu, nggak apa-apa, itu buat kenangan, oke lah buat kenangan, tapi mungkin saya nggak akan pernah lagi kayak gitu lagi sampai sekarang, karena saya nggak mungkin lagi pakai margin seperti itu. Ngeri Mas, ngeri banget. Karena Anda pakai margin, kadang standar teman-teman ya, 10 juta nih, pakai margin 3 kali gitu. Kemudian sahamnya turun 10%, kalau nggak pakai margin kan 9 juta. Nah kalau 10% kan berarti turunnya 30%, 37 juta. Kalau dikalikan lipat, kalau 1 M ya 300 juta, hilang 300 juta, hanya turun dengan 10%. Jadi itu yang kadang-kadang mesti dipikirin teman-teman saat pakai margin. Kalau mau pakai margin, harus benar-benar disiplin gitu ya. Naik berapapun targetnya, marginnya paling nggak dibuang dulu. Cuan ambil dulu marginnya. Gitu. Jangan dibiarin tuh, wah kurang. Dan jangan pernah menyesal kalau Anda habis TP, sahamnya masih naik. Kita tuh nggak bisa itu mau beli di bottom bener, mau jual di top bener, sesakti apa Anda, nggak mungkin gitu. Udah, trading plan aja, udah. Kalau Anda TP, kemudian sahamnya masih naik, ya sudah, alhamdulillah tuh rezekinya teman-teman kita yang lain. Kalau saya gitu aja, udah rezeki saya sampai di sini. Besok nyari lagi yang lain. Itu karena saya masih banyak tuh Mas Aldo, teman-teman yang trader tuh, aduh saya simpan kan saya cuannya segini. Udah, jangan gitu, karena itu akan merusak dari depan. Itu pasti teman-teman yang nyubi-nyubi pasti mengalami itulah penyesalan pada saat selama cuan. Saya selalu bilang teman-teman nyubi, selama Anda cuan berarti Anda benar, dah wes itu aja. Ada lagi. Saya kalau ngobrol saham itu kalau sampai tengah malam nggak kerasa Mas. Jadi Anda stop aja nanti kalau itu. Saya ngomongnya nggak bisa berhenti tuh. Iya Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Indikator yang boleh. Indikator yang simple untuk swing trading. Ya,
Ya, ini terkait gini, teman-teman. Jadi biasanya itu kalau level trader itu pertama pada saat masuk saya juga gini, persis sama itu bahwa kalau trader hebat itu pasti pakai indikatornya banyak. Kalau sedikit nggak mungkin sukses gitu. Itu dulu saya mikir kayak gitu. Semakin canggih alatnya pasti akan semakin jago dan semakin cuan. Ternyata enggak gitu ya. Ternyata akhirnya sekarang saya berakhir dengan kalau saya ini teman-teman harus temui sendiri ya, nggak belum tentu ini cocok buat Anda. Kalau saya sekarang andalan saya adalah technical klasik Mas Aldo. Oke. Candlestick ya, dengan candlestick dengan candlestick, tarik-tarik garis support resisten, kemudian pola-pola pattern ya, ya double top, double bottom, cup and handle, inverted head and shoulder dan segala macam lah gitu ya. Ada three rising up, ada band macam-macam. Saya sampai apal luar kepala gitu pattern-patternnya Iya. karena saya memang mainnya di situ. Tapi akhirnya saya nggak pakai semua juga. Yang saya pakai yang dari indikator-indikator yang modern itu cuma dua, mungkin average, MA, sama stokastik. Emma Satunya Stop. adalah leading indicator untuk ramal, kemudian EMA-nya saya pakai EMA dan EMA CD ya, EMA CD-nya untuk konfirmasi. Ini lagging, telat. Tapi kalau Anda cuma kalau saya dipikirnya, kalau pakai yang buat ramal doang, nggak ada konfirmasi, bisa false break. Kesannya mau Benar. naik, juga turun. Tapi kalau saya ngeramal kemudian dikonfirmasi oleh emas ini, saya banyak dengan lebih yakin. Itu sih yang saya pakai sama pola-pola candlestick, ya istilahnya technical klasik ya, technical zaman dahulu waktu Jepang tahun yang ditemukan candlestick pertama tahun berapa itu? Di tahun 1000-an kalau nggak salah. Oh, tahun cepot lah gitu. Jadi itu so far buat saya bekerja dengan baik. Apa namanya untuk stop loss segala macam. Kalau nanya apakah cuan terus Pak, nggak ada lah. Nah, orang cuan terus bohong aja lah gitu ya. Saya juga pasti banyak. Tinggal masalahnya Anda misalkan 10 kali trade, 5 kali cuan, 5 kali loss, nggak apa-apa, asalkan lossnya selalu sedikit dibandingkan cuannya. Kan gitu. Jadi yang tadi, ibaratnya main bola tadi. Kalau kebobolannya nggak terlalu banyak, Boleh ngegulnya sedikit nggak mas. banyak, iya. Jadi yang penting jagain modal dulu, itu yang paling penting. Karena kalau begitu loss banyak, itu kita suka dendam, kita suka nggak sadar bahwa akan euforia, akan apa ya, balas dendam lah gitu ya, gimana cara balik, itu yang bahaya gitu. Aduh, sorry banget nih hari ini terputus, soalnya enak kita ngobrolnya, ini terakhir-terakhir malah lancar, kita nggak tahu ini kenapa ini. Iya, Iya. iya. Tapi ya mantap Pak Haim. Apa namanya? Anyway, pertanyaannya sementara yang bagus-bagus tadi itu aja. Mungkin ini udah di Ya, ujung acara kita hari ini ya, Pak Haim. nah Mas Aldo, mungkin kalau teman-teman yang pengen diskusi, kalau selain kalau di tempat Instagram Mas Aldo kan Swing Trader Indo, atau di tempat telenya saya lihat kan channel ya, jadi searah gitu ya. Kalau yang mau nanya, mau diskusi dengan teman-teman yang lain, silakan ya gabung di The Traders Telegram, itu terbuka untuk siapa saja. Kalau belajar mengenai technical, kalau dari YouTube, saya ada YouTube juga di The Traders TV with Hendro Masori. Silakan belajar, itu juga gratisan semua. Ambil aja ilmunya. Selama saya bisa share pengalaman saya dengan senang hati akan sharing ke teman-teman supaya ya paling nggak membantu pasar saham Indonesia sekali maju sekali banyak gitu ya, yang mau bermain saham, karena kita masih jauh ketinggalan dibanding negara lain. Iya. Untuk Gitu Mas join Aldo. grup Pak Haim, tinggal klik link di bio Instagram Pak Haim ya. Nah tuh ada ya, judulnya Terus kan juga, gampang, sekali cari The Traders pasti ada. nah itu juga bisa. Terus juga Iya. Pak Haim ini aktif berbagi di YouTube. Saya tadi sebelum live juga nonton Fibonacci-nya Pak Haim. Tadi baru di post kawan pagi Ya, ini. Tadi saya tonton iya, iya, betul. iya. Tadi malam saya nggak bisa tidur, Mas. Jadi saya sampai jam 12 sampai tidur, saya bikin aja YouTube. Saya postingnya itu jam 2.30 tuh, setengah 3 pagi tuh, bisa tidur. Karena ya saat itu baru tunggu subuh, baru tidur. Saya makanya tadi nggak olahraga. Kan saya bilang Mas Aldo, saya olahraga dulu nggak, saya nggak sempat Iya. olahraga, saya punya sempat, terus kita ngobrol. Oke Pak Haim. Seneng banget Mas Aldo diundang hari Iya. ini. Next time kalau misalkan dibutuhkan untuk sharing lagi apapun yang lain, saya siap. Saya Siap. selalu siap sharing Saya juga siap. apapun di channel apapun, siap lah gitu. Saya seneng bantu orang dan saya seneng ngobrol. Saya bilang, saya kalau ngobrol di-cut, saya nggak bisa berhenti kalau ngobrol. Saya kalau sama teman-teman itu kalau datang ke tempat-tempat ngobrol itu sampai di balik-balik kursinya lampu dimatiin baru kita mulai setengah satu gitu. So I'm happy. Saya senang dan terima kasih banyak sudah diundang ke channelnya Mas Aldi.
Ya, saya juga terima kasih banyak untuk Pak HM dan juga sukses terus untuk The Traders channelnya dan juga terima kasih untuk Thank you, thank teman-teman you, yang udah mau nonton IG Live thank ini you. ngobrol trading episode kedua. Nanti lain waktu semoga kita bisa silaturahim lagi Pak HM, entah jadi Ya, pengisi lagi di episode selanjutnya ataupun boleh, kita boleh, mungkin bisa boleh, ngobrol. boleh. Anytime, Mas, anytime. Kalau waktunya pas, Ya, insya Allah saya akan bersedia. siap. Oke, disudahkan. Ya, Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Bye Pak HM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, Mas Aldo. Terima kasih banyak. Salam cuan pol-polan. Siap. Salam.